Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Timbul pertanyaan di hati kita, kenapa kita diperintahkan dan diwajibkan oleh Allah Ta'ala bersyahadat, diwajib sholat, diwajibkan bersuci dari najis, hadas kecil dan hadas besar ketika kita mau sholat, dan diwajibkan menghadap kiblat ketika kita sholat. Jawabnya, tubuh Adam terdiri dari mahligai, dada, kolbun, fuad, syaghof, lah, dan sir. Ada 7. Tubuh bagian luar Adam terdiri dari mulut, hidung, mata, telinga, kemaluan, tangan, dan kaki. Jumlahnya ada 7. Tubuh kasar bagian dalam Adam terdiri dari otak, hati, jantung, paru, limpa, empedu, perut. Jumlahnya ada 7. Nafsu Adam, yaitu yang pertama nafsu amarah, kedua nafsu lawamah, 3 nafsu mulhimah, 4 nafsu mutmainnah, 5 rodiyah, 6 madiyah, 7 kamilah. Jumlahnya ada 7. Ruh Adam, ruh Qadim, ruh rahmatulil alamin, ruh Rabbani, ruh Idopi, ruh Rohani, ruh Kudus, dan ruh Hayat. Ada 7. Jadi semua anggota itu wajib bersyahadat. Namun ada kalanya anggota-anggota itu ada yang bisa berkata, seperti anggota yang zahir, mulut, dia bisa berkata dengan lisan. Maka dia diperintahkan oleh Allah Ta'ala mengucap 2 kalimat syahadat dengan lisan, yaitu kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Dan anggota tubuh Adam yang dalam seperti hati, dia juga bisa berkata. Maka hati itu untuk membenarkan kata-kata dari lisan. Maka hati itu membenarkan, yaitu aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Maka syahadat itu arti pada bahasanya bersaksi, namun pada istilah bahwasanya bersaksi dengan lidah dan dibenarkan dengan hati bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah, dengan mengucap 2 kalimat syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat pertama disebut syahadat tauhid, dan syahadat kedua disebut syahadat rasul. Dan dari itu kedua anggota tadi terjadilah rukun fardu syahadat, yaitu diucap dengan lidah dan dibenarkan dengan hati. Namun anggota-anggota yang lain itu bisu, tidak bisa berkata-kata. Namun kata-kata orang-orang yang bisu atau anggota yang bisu itu dengan bahasa isyarat, yaitu gerak-gerik tubuh atau tangan atau kaki. Maka anggota-anggota yang bisu itu disuruh bersyahadat juga. Mana anggota yang bisu itu seperti tangan, kaki, dan sebagainya. Maka gerak-gerik anggota itu diperintah oleh Allah Ta'ala, wa aqimus sholah. Aqimus sholah
Dizikri, dirikan sholat untuk menyebutku, mengingatku. Maka syahadat yang dikerjakan oleh anggota tubuh itu, itulah yang disebut sholat. Jadi anggota syahadat itu, syahadat yang dikerjakan oleh tubuh itu, yaitu sholat. Syahadat yang dikerjakan oleh kata-kata hati dan lisan itu, itulah yang disebut syahadat diucapkan dengan lidah dan dibenarkan dengan hati. Timbul pertanyaan lagi, kenapa kita wajib suci daripada hadas, najis, hadas kecil dan hadas besar ketika kita mau sholat? Jawabnya, Allah Maha Suci dan anggota-anggota tubuh terbuat dari kalimat yang 7, yaitu kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, yang mana pahalanya ucapan itu jika seluruh anggota menyebutnya, kata Rasulullah, tamla'us samawati wal ardh. Sedangkan hadas pada bahasanya perkara yang buruk, tapi menurut istilah dalam keadaan tidak suci. Wudu dalam bahasa Arabnya bersih, cemerlang, tetapi dalam istilah dalam keadaan suci. Jadi menghadap Allah yang suci, kita pun anggota-anggota yang terbuat dan terdirap dari kalimat yang 7 itu wajib disucikan. Yang ketiga, pertanyaannya, kenapa kita sholat menghadap kiblat? Wajib menghadap kiblat, tidak sah membelakang kiblat. Jawabannya, otak Nabi Adam, kata Ibnu Abbas, dijadikan dari tanah yang paling mulia di seluruh bumi, yaitu tanah Ka'bah. Barang siapa sholat di tanah Mekah, tanah haram, 1 rakaat di lain kota Mekah 100.000 kali baru menyamai sholat di lain kota Mekah. 1 kali ibadah di kota Mekah di lain tempat 100.000 kali baru menyamai kota Mekah. Dan otak Nabi Adam itu dijadikan dari tanah mulia, tempatnya di kepala. Dia tempat yang tinggi, jadi panglima di tubuh kita. Makanya berpikir 1 saat itu seperti ibadah setahun. Takiru sa'ah khairum min ibadati sa'ah. Berpikir sejenak, sesaat lebih bagus daripada ibadah setahun. Maka akal itu, kata hukum akal, yaitu ilmu yang tertaruh, nur yang tertaruh di hati orang mukmin. Berpikir adalah jalan pintu kebaikan, bekal bagi para ulama, minuman dan makanan bagi aulia mursalin. Oleh sebab itulah hikmah kita sholat menghadap kiblat itu, otak Nabi Adam dijadikan dari tanah Ka'bah dan dirap dari kalimat yang 7 itu kalimat la ilaha illallah. Makanya kita sholat bukan menghadap, bukannya menyembah Allah di ada di Ka'bah, tetapi hakikat kita sholat menghadap Ka'bah adalah akal itu dijadikan di kalimat la ilaha illallah Muhammadullah, dan akal itu jalan pertama kalinya untuk berpikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan cukup di sini dulu, wallahu a'lam bishawab, wa ilaihil marji'ul ma'ab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.